lisan. Jadi ini harapannya dari materi ini teman-teman mampu menarasikan atau kemudian mendokumentasikan cerita-cerita yang teman-teman dapat dari warga menjadi satu teks naratif yang kemudian bisa dibaca orang lebih banyak gitu. Jadi harapannya ketika nanti cerita-cerita itu didokumentasikan dalam atau diterbitkan dalam bentuk buku atau zin atau di website, itu sudah jadi satu teks naratif yang menarik untuk kemudian dilihat, dibaca banyak orang. Siang ini akan diberi materi oleh dua orang dosen dari Fakultas Undip, ada Mas Umam dan Pak Redianto Nur yang akan mengampu kita siang ini. Nanti perlu perkenalan dulu ya Pak? Boleh. Oke. Jadi seperti biasa sebelum materi kita perkenalan dulu. Saya Pupung Pak, saya yang menghandle mengampu teman-teman ini setiap harinya gitu. Saya dari Histeria. Silakan. Saya Torik Akbar Pak, biasa disapa Acong. Saya dari Pekalongan, dari kampus Unikal, jurusan sastra, pendidikan sastra. Saya Bentar Pak, Bentar Giat Pamungkas, biasa dipanggil Bentar. Saya mahasiswa USM jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan Bapak, saya Ganda Aritonang, biasa dipanggil Ganda. Saya mahasiswa baru USM jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo Pak Redi, Mas Umam. Perkenalkan saya Septian, muridnya Bapak Redi dan Mas Umam di Sasindo Undip. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debi, saya lulusan Ilmu Komunikasi Udinus. Perkenalkan, nama saya Zahwan, mahasiswa seni rupa UNES. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahagia ya diundang ke Histeria. Saya sebenarnya dijanji oleh Mas Adin itu berkali-kali sejak dulu tapi nggak pernah ditepati. Bukan saya nggak menepati tapi Mas Adin yang nggak menepati. Giliran saya dijadwal tanggal berapa ya kemarin, itu saya sakit ya, karena kena COVID, kemudian diundur pada hari ini. Dan saya tidak diberitahu materinya, pokoknya dramatisasi sastra lisan gitu saja. Audinya sopo ya radio mongi gitu ya. Tapi ini ternyata juga bukan orang lain bagi saya. Septian ini kita sing nguji aku gitu terakhir ya. Ya, Pekalongannya ada pemain drama nama Mas Sopo Haryanto, terus Ribut Akwandi. Maksudnya itu mahasiswa bimbingan saya semua itu di S2, Mas Sopo Haryanto, Ribut Akwandi. Angkatannya Mas Umam ya Mas, kakak kelas. Saya sehari-hari di Sastra Indonesia FIB dan saya membawa Mas Umam karena Mas Umam yang ngerti teknis lapangan, terutama terkait dengan masalah membuat narasi-narasi dari cerita rakyat ya, apalagi sekarang sedang mendapat proyek besar dari Kementerian Dikti untuk penelitian teater 28 kelompok dari 12 kota. Jadi secara teknis saya kira Mas Umam, kalau saya kan sok tahu saja. Adin ngongkon ya ngongkon wong tua ya semangkat gitu saja gitu ya. Bayangan saya begini, jadi setiap kampung itu pasti mempunyai tradisi lisan. Mungkin dalam bentuk permainan, mungkin dalam bentuk cerita, mungkin dalam bentuk mitos, mungkin dalam bentuk yang lain-lain ya. Pokoknya termasuk tradisi lisan. Nah, teknologi informasi itu kan memporak-porandakan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang-barang seni, apalagi tradisi lisan. Sehingga ada kekhawatiran, termasuk saya juga paling khawatir
akan kehilangan tradisi lisan karena diambil alih oleh teknologi informasi. Oleh sebab itu saya punya bayangan, mestinya untuk mengabadikan tradisi lisan itu kita juga harus nyemplung di teknologi informasi dalam taraf yang sederhana. Dan saya juga mempunyai harapan ya, yang mengabadikan tradisi lisan itu mestinya juga pemilik dari tradisi lisan itu ya, sehingga kita ini mestinya memberikan jalan saja kepada mereka ya, supaya mereka mempunyai keterampilan untuk mengabadikan tradisi-tradisi yang mereka miliki sendiri. Nah, cara mengabadikan itu tentu saja variasinya banyak. Ya, nanti Mas Umam teknis yang bisa menjelaskan apa saja sih yang bisa dibuat dari sebuah atau dari beberapa tradisi lisan, mungkin dalam bentuk naskah, ya, mungkin dalam bentuk audio visual atau audio saja yang kira-kira mampu untuk diterapkan oleh masyarakat setempat itu, sehingga ketika kita meninggalkan kampung, apalagi hanya seminggu ya Mas, kita meninggalkan kampung itu kita tidak meninggalkan bangkai gitu loh, tetapi kita meninggalkan kail yang bisa mereka pakai seterusnya. Ini saya kira pemberdayaan masyarakat di situ akan sukses ya, terutama kaitannya dengan persoalan mengabadikan tradisi lisan ini ya. Kan banyak sekali tradisi lisan itu yang hilang begitu saja ketika penuturnya itu meninggal. Dan tidak ada yang meneruskan karena merasa bahwa itu bukan dunia saya. Dunia saya sudah dunia milenial, dunia IT gitu. Sehingga tradisi lisan itu hilang. Mitos misalnya. Yang paling parah itu di Tembalang. Tembalang itu menjadi kota urban semua kan, di situ orang urban semua. Ya, dan masyarakat itu semua sekarang sudah dicengkeram kapitalis menjadi ekonom-ekonom, buka warung, buka laundry, buka kos itu, sehingga sama sekali tidak peduli dengan tradisi lisan yang dimiliki oleh Kampung Tembalang yang sebenarnya sangat kaya gitu. Sehingga kalau sekarang mencari informasi atau cerita lisan tentang asal mula nama Tembalang saja sudah nggak bisa ya. Nah, ini yang saya khawatirkan akan terjadi di kampung-kampung seperti yang disebut Mas Ipung tadi ya, Mas Ipung. Ada beberapa kampung termasuk Sekayu dan seterusnya, apalagi Sekayu itu sudah di belakang Paragon itu mesti ya sudah terkontaminasi oleh kehidupan modern ya, terutama teknologi informasi ya. Ini yang saya harapkan nanti saudara ketika terjun ke kampung, pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya data tradisi lisan. Ya, terlepas dari itu penutur asli atau hanya mendengar ya, itu tidak ada masalah, tetapi yang penting harus terinventarisasi tradisi-tradisi lisan yang ada di kampung-kampung itu. Nah, kira-kira mana yang mempunyai prospek bagus ya, artinya apa, selain mengabadikan tradisi lisan di kampung itu sekaligus juga mempunyai nilai tambah. Misalnya menjadi destinasi wisata. Apakah itu dalam bentuk tempat-tempat yang bisa dikunjungi, makanan tradisional, ya, yang itu sudah dinarasikan dan sudah dipublikasikan melalui media yang kita kuasai gitu. Sebab kalau orang kampung itu biasanya masalahnya kan di masalah marketingnya yang tidak mempunyai, ya selain masalah keterampilan atau teknologi marketing, mereka juga tidak mempunyai akses ya yang seluas ya yang kita miliki ya. Nah, ini saya kira dengan mengumpulkan tradisi lisan itu sebanyak-banyak, kemudian menyeleksi kira-kira mana yang mempunyai perspektif, sehingga ketika kita menarasikan sebuah tradisi lisan misalnya, itu tidak cukup hanya menjadi sebuah dokumen saja, tetapi bagaimana dokumen ini juga bisa membuat nilai tambah bagi masyarakat di kampung itu ya. Seperti yang tadi disebut dalam ngobrolan tadi, ada buku apa Mas Umam? Buku apa tadi?
sing mbok omongke kono mau lho. Ya nanti kan eling nanti. Yang akhirnya juga dikunjungi banyak sekali sampai tadi lo menolak kunjungan. Nah, film. Ya tidak harus dalam bentuk film. Film juga saya kira bisa gitu. Film bisa gitu. Itu kan masa alat, alat untuk publikasi, untuk membuka informasi ke khalayak gitu tentang tradisi lisan yang ada di sebuah kampung. Dan menurut hemat saya itu ya sebisa-bisanya itu tradisi lisan yang ada di kampung itu yang kompetitif. Artinya tidak ada di kampung lain sehingga orang dari manapun seluruh Indonesia kalau mau melihat atau menonton, mau merasakan harus datang di kampung itu. Ya. Saya dengar kampung Bustaman itu juga sudah, tapi saya belum melihat gaungnya apakah sekarang kampung Bustaman itu menjadi tujuan orang untuk gak akan datang ke tempat lain untuk mencari misalnya gulai itu harus ke Bustaman gitu lah misalnya gitu. Ya. Ini saya kira yang perlu kita kerjakan ya selama 1 minggu membuat time schedule yang rapi. Pertama menginventarisasi tradisi lisan, kemudian menyeleksi dari sekian banyak tradisi lisan itu yang kira-kira pertama ya mudah dikerjakan, artinya mudah dikerjakan atau mudah diterapkan oleh masyarakat kampung itu. Kemudian yang kedua yang mempunyai prospek selain mengabadikan tradisi lisan di kampung itu juga bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat di kampung itu. Sehingga saya ulangi lagi, ya jangan sampailah kita sudah kerja di kampung itu pemberdayaan masyarakat, tetapi kita hanya meninggalkan bangkai begitu kita pergi, ya selesai, sudah tidak ada bekasnya. Ini saya kira sebagai pengantar. Nah ini teknisnya nanti Mas Umam saya kira bisa menjelaskan, karena urusan teknik-teknik ya sing nom-nom, sing tua-tua ki memberi nasihat sajalah. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Redi. Terkait dramatisasi cerita lisan apa sastra lisan, Bung? Cerita lisan, ya. Cerita lisan itu kan sangat variatif ya teman-teman. Kalau dalam khasanah sastra lisan itu ada namanya kebudayaan oral, di mana itu merupakan versi awal dari sastra tulis dengan berbagai macam versinya juga. Ada seperti dongeng, mitos, legenda, dan lain sebagainya. Hingga mungkin cerita lisan dalam bentuk kontemporer yaitu gosip ibu-ibu dan guyon bapak-bapak, ya. Kalian tahu ya, guyon bapak-bapak ya. Nah, itu semua kan hidup dan menghidupi audien atau populasi yang ada di sebuah lokus kampung. Kini kita berbicara kampung. Nah, dalam artian ketika Mas Bubung bilang tadi sebelum saya dan Pak Redi masuk ke sini adalah bagaimana memanfaatkan cerita lisan itu sebagai sebuah bahan untuk kalian nanti berkarya di sebuah daerah, di sebuah kota. Ada beberapa hal tentu saja, dan ini sebenarnya adalah prinsip yang paling dasar, yaitu ketahui apa yang ada di kampung tersebut. Contoh, kalau memang kampung tersebut itu sudah pernah ada tulisannya atau dokumentasi dalam bentuk apapun, manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Contoh adalah Kampung Sekayu. Kampung Sekayu kita kenal itu sebagai sebuah kelahiran atau NH Dini, seorang sastrawan dari Semarang dulu pernah ada di situ, membuat perpustakaan di situ dan lain sebagainya. Bahkan NH Dini juga mengabadikannya dalam sebuah karya sastra modern, novel kalau nggak salah, judulnya juga Kampung Sekayu. Namun di situ itu lebih banyak berbicara perihal romantisme dan nostalgia dan benturan dengan modernitas di era itu. Tentu saja Kampung Sekayu zaman sekarang sudah jauh berbeda. Sekarang realitas faktualnya perbenturannya juga lebih mengerikan karena berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah kota, kepentingan modal kapital berupa Paragon Mall dan lain sebagainya. Juga ada beberapa situs bersejarah di situ ya. Konon Masjid Sekayu kalau nggak salah, Masjid Sekayu Bung ya.
itu juga lebih tua daripada Masjid Kauman Semarang. Ada yang bilang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dikulik. Itu kaitannya dengan data sejarah yang memang sudah ada dan karya seni yang sudah merespon. Nah, pertanyaannya adalah kalau langkah konkret di mana ketika seumpamanya minggu depan atau besok kalian ke sebuah kampung, katakanlah ke Kampung Serayu atau kampung yang lain, itu apa yang harus dicari tahu di luar berbagai macam sumber data tadi. Saya pernah diberitahu oleh dosen saya juga, Prof. Mujahirin, salah satu yang paling menarik dari sebuah kota atau kampung itu ketika kita masuk ke sebuah tempat keramaian yang itu sebenarnya adalah gudang informasi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah pasar, yang kedua adalah warung dan jalanan. Kalau di kampung tersebut nggak ada pasar, maka mungkin warung, tempat nongkrong, pos ronda itu adalah salah satu tempat yang paling bisa dimanfaatkan. Seorang peneliti, kalau ini sebuah antropolog yang baik, itu sebisa mungkin kan ngeblend dengan objek yang ada. Ketika kemarin tadi saya tanya pada Mas Pupung bahwa waktunya hanya seminggu, itu saya kaget sih. Seminggu wengko itu opo dan bisa melakukan apa? Itu problematika pertama, masalah pertama. Yang kedua adalah, namun itu juga harus ada solusinya kan? Bagaimana dalam waktu seminggu itu kita bisa memanfaatkan berbagai macam calon data dan narasumber yang ada. Itu adalah hal yang bisa disiasati. Bayangannya begini, ke kampung selain Sekayu mana Mas Pupung? Yang tadi kamu bilang yang dekat Sedanggeruyo, Karyadi juga ada. Gunung Berintik, Bergota. Nah, Bergota mindset orang itu adalah sekarang sekedar menjadi TPU. Bener ya, tempat pemakaman umum. Padahal kalau kita bicara literatur sejarah Semarang, Bergota itu adalah salah satu pusat pemerintahan awal di sebuah calon kota yang nantinya bernama Semarang. Konon Ki Pandanaran dulu di situ ajar-ajar atau pemuka kepercayaan pra-Islam itu tinggalnya juga di sekitar Bukit Bergota. Jadi itu adalah sebuah tempat yang kuno, yang bersejarah. Terus sekarang ketika sudah menjadi tempat pemakaman umum, yang dimakamkan di situ itu tidak hanya khalayak awam, Kiai Soleh Darat ada di situ, terus tokoh-tokoh seperti Kinarto Sabdo juga dimakamkan di Bergota. Juga ada beberapa macam mitos-mitos lain. Ada tokoh-tokoh wali yang tidak populer katakanlah ya, itu juga banyak yang dimakamkan di Bergota. Ada satu kisah begini, ada satu kawasan di pemakaman Bergota itu yang isinya adalah tempat yang dimakamkan di situ itu adalah, mohon maaf, yang jenazah-jenazah yang ada di Rumah Sakit Karyadi yang tanpa nama. Entah itu korban kecelakaan, korban pembunuhan, bencana alam dan lain sebagainya yang tanpa identitas. Nah, saya mendapatkan cerita bahwa suatu saat ada seorang alim yang ulama atau siapapun yang ingin dimakamkan di situ. Tujuannya apa? Di sekitar satu kompleks tanpa nama itu. Tujuannya apa? Agar nanti ketika orang mendoakan, yang kena doanya itu juga termasuk jenazah-jenazah tanpa nama tersebut. Nah, cerita-cerita seperti itu kan menarik. Kalau itu akhirnya kita eksplorasi lebih lanjut bahwa TPU Bergota itu mempunyai khasanah cerita lokal yang juga bisa dibaca menjadi sebuah pendekatan budaya secara spiritual juga. Yang kedua, ini lain juga ya, bahwa dekat Bergota ada namanya Gunung Berintik ya Mas Bubung ya. Bener ya, Gunung Berintik juga sekitar situ. Kaitannya nanti dengan Kampung Pelangi, bener ya, bahwa kenapa sih ada Kampung Pelangi di sekitar Gunung Berintik ya toh. Ini kaitannya juga dengan kebijakan kota yang namanya beautifikasi atau pempercantikan
sebuah kota, pemolesan sebuah kota tanpa memperhitungkan aspek yang lain. Mungkin ini materi yang lain mungkin sudah disinggung ya terkait beautifikasi. Padahal dan itu menjadi destinasi wisata, benar kan? Padahal itu juga mengandung atau memperoleh berbagai macam problem-problem lain. Setahu saya dulu ketika saya masuk ke Semarang era 2000 awal, Gunung Brintik iki isine gali, gento, tukang ngamen, tukang copet gitu kan. Sebagian besar yang menjadi copet dan pengamen di Simpang 5 itu orang-orang Gunung Brintik. Saya masih ingat itu karena sebagian besar saya kenal karena kampus saya di Peleburan itu kan dekat dengan Simpang 5. Banyak terjadi bersinggungan antara kami yang mahasiswa dengan para pengamen itu dan rata-rata orang Gunung Brintik. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya hingga kok Gunung Brintik yang relatif tengah kota dipoles dengan sedemikian rupa oleh Pemkot agar ini menutupi berbagai macam permasalahan sosial yang ada di situ. Nah, dengan berbagai macam cerita rakyat, gosip-gosip yang ada di situ itu kan bisa dieksplor terus dituangkan kembali dalam berbagai macam narasi, karya seni atau setidaknya tulisan baru yang mendekonstruksi berbagai macam hal yang ada di situ. Semarang itu kan salah satu kota yang paling enak menurut saya karena sebagai sebuah kota yang cair, melting pot dari berbagai macam kebudayaan, itu kan yang berbau adiluhung itu kan relatif tidak terlalu ketat, gitu kan. Jadi sebenarnya kalian semua mempunyai kebebasan atau keleluasaan yang lebih daripada ketika berhadapan dengan kota lain. Taruh misal seperti ini, perihal Warak Ngendok, tahu ya Warak Ngendok ya? Udah disinggung belum? Warak Ngendok. Warak Ngendok itu kan jelas nggak jelas, ya toh. Ada yang bilang itu representasi dari sebuah apa istilahnya ya? Percampuran berbagai macam ras. Di Semarang ada orang Jawa, orang Chinese dan orang Arab. Nah, itu mewujud dalam satu hewan mitos, hewan mitologi yang bernama Warak Ngendok. Sampai sekarang itu belum selesai perdebatan bentuk Warak Ngendok yang persis. Yang bukan yang persis ya. Kesepakatan final bentuk Warak Ngendok itu seperti apa enggak tahu. Patung Warak Ngendok yang ada di Jalan Pandanaran itu pernah digugat. Karena apa? Itu terlalu mirip naga Cina kalau enggak salah. Bener, Bung? Bener ya? Ada seperti itu. Hingga medan wacana terhadap Warak Ngendok ini masih sangat luas. Kalian bisa mengulik lagi perihal Warak Ngendok. Itu contoh pertama. Yang kedua yang hampir mirip itu adalah persoalan produk kesenian namanya Gambang Semarang. Ya kan? Mirip seperti Warak Ngendok, Gambang Semarang itu juga seni akulturasi dari kebudayaan Jawa, Chinese, kebudayaan Barat dan Arab. Di situ ada aspek tari, musik, lawak atau drama, hingga unsur performance yang lain. Nah, ini juga menarik karena sebenarnya kalau ini dianggap seni tradisi, ini seni tradisi yang model seperti apa? Kalau kita menelusuri bahwa seni tradisi terkait ritus, ritual, Gambang Semarang nggak ada itunya. Ini murni seni tontonan rakyat karena ada anggapan bahwa ini diambil dari Gambang Kromong dari Batavia. Diadaptasi atau diambil karena apa, saat itu para juragan-juragan yang ada di Semarang merasa pusing untuk mengeluarkan duit untuk hiburan. Iki aku duwe duit, tapi aku ngetokke kanggo seneng-seneng kok angel. Butuh kesenian ki, aku butuh identitas kultural. Ya paling memungkinkan salah satu adalah Gambang Kromong dari Batavia. Di sisi lain ada juga klaim, karena ini sudah ada penelitiannya dari rekan dari sejarah Undip bahwa sebenarnya duluan Gambang Semarang daripada Gambang Kromong. Nah, ada perdebatan seperti itu. Perkembangan sekarang, Gambang Semarang ini juga banyak versi. Gitu loh. Jadi katakanlah ada ini main klaim-klaiman ya nanti. Ada Gambang Semarang versi ala Undip, ada Gambang Semarang ala UNES, dan ini mempunyai gaya yang berbeda. Karena apa? Masing-masing dosennya melakukan penelitian sendiri dan ngeklaim sendiri. Gitu. Karena apa? Pelaku
pelakunya yang non kampus itu sudah nggak ada, sudah meninggal semua. Terakhir adalah kelompoknya Pak Jayadi yang tahun 2000-an awal itu main terakhir di Hotel Santika, Jalan Pandanaran. Setelah itu nggak ada, alat-alatnya hilang semua, hilang atau dibeli Santika saya nggak tahu, tapi penerusnya nggak ada. Nah, dari dua contoh tadi yaitu Warak Ngendok, Gambang Semarang, hingga mungkin nanti di setiap kampung itu nanti juga pasti muncul berbagai macam mitos, cerita rakyat, legenda yang ada di setiap daerah. Hingga mungkin yang paling kontemporer, meskipun ini juga perdebatan juga ya, gosip itu masuk cerita lisan nggak sih? Karena kalau kalian, meskipun ini juga banyak yang membantah ya, kalau kalian membaca Sapiensnya Noah Harari yang membuat Homo sapien bertahan hidup, itu kan gosip kan. Karena dengan gosip kita melestarikan bahasa dan alat komunikasi kita. Itu yang membedakan dengan Homo Neanderthal kan, premisnya seperti itu. Karena mereka tidak bisa mengeksplorasi bahasa hingga akhirnya punah. Dengan bahasa kita berhasil mewariskan wacana, terus pengetahuan ke rekan sekitar dan anak cucu. Nah, itu kira-kira tambahan dari saya. Selanjutnya Mas Upung gimana atau piye? Emang kudunya kalau workshop itu praktik ya Pak Redi ya. Namun dengan waktu yang hanya 2 jam kurang itu kan sangat sulit. Tapi enaknya piye Mas Pupung? Lah ya kalau praktik kan juga harus terjun ya kudunya ya. Terus piye nah? Tanya jawab sik wae ya. Iya, iya, silakan. Cek, terima kasih Pak Redi dan Mas Umam. Jadi mungkin aku juga sedikit nambahi terkait apa ya, materi soal dramatisasi. Jadi dalam pengalaman histeria misalnya, bagaimana kemudian cerita rakyat itu didramatisasi misalnya dalam konteks Bustaman gitu. Jadi sebelum histeria terlibat di Bustaman misalnya, cerita tentang Kyai Kertoboso itu memang ada di warga gitu, dan itu eksis gitu. Tapi dia siapa, sebagai apa itu emang enggak terlalu apa ya, warga enggak terlalu mengetahui itu. Dia hanya diketahui sebagai tokoh kampung yang kemudian mendirikan kampung gitu. Nah, kemudian setelah kemudian histeria masuk, hal itu kemudian didokumentasikan gitu. Dari dokumentasi kemudian kita mengulik lebih lanjut bahwa ternyata Kertoboso itu adalah tokoh A, B, C, dia siapa, kepentingannya apa, terus kontribusinya apa, dan kemudian itu yang menjadi dia menjadi kakek dari Raden Saleh gitu-gitu. Jadi dari desas-desus itu kemudian bisa diolah menjadi satu cerita yang kemudian juga malah itu menjadi identitas kampung gitu. Jadi apa ya, maksudnya gosip itu, atau kalau di bahasa Mas Umam gosip ya, kalau saya nyebutnya desas-desus. Podo wae lah, tapi podo sih. Kalau dalam konteks antropologi sama. Jadi bagaimana kemudian desas-desus gosip itu menjadi satu hal yang bukan tidak penting gitu, tapi malah bisa saja dari sana kemudian narasi kampung itu muncul gitu. Nah, jadi di kelas ini harapannya teman-teman punya sensibilitas itu untuk kemudian ternyata cerita ini tuh bisa dikembangkan ke arah mana, atau kemudian ini bisa dikembangkan kemana, atau kemudian ternyata ini bisa dikaji dalam konteks sejarah, atau kemudian bisa dikaji dalam konteks sosiologis gitu. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, kalau tambahannya adalah untuk melestarikan sebuah narasi terkait satu hal, itu kan yang paling mudah itu dengan mitos, dan kalau terakhir itu dengan karya seni. Memang contoh adalah berbagai macam lagu Didi Kempot. Itu kan hampir semuanya ya, itu kan ada landmark berbagai macam kota, mulai dari Terminal Tetonadi, Stasiun Balapan, Pelabuhan Tanjung Mas, hingga yang termasuk itu akhirnya diikuti oleh Denny Caknan kan, dengan
Kartonyono itu kan Tugu Pak ya, bener ya. Tugu di Kota Ngawi. Itu kan landmark kota diabadikan dalam sebuah karya seni. Iya kan? Film juga seperti itu kan. Ada seri Kota Dunia yang oleh Woody Allen mulai dari Paris, Barcelona, New York itu kan dibuat sebuah dieksplorasi atau mungkin dimanfaatkan dengan sedemikian rupa menjadi sebuah penanda baru, dan itu harapannya kan nanti bisa muncul tafsir baru juga. Nah, aku nggak tahu nanti tiba-tiba dari sini muncul lagu tentang nongko sawit gitu mamanya. Atau puisi perihal Kampung Sekayu atau apa. Dan itu sekarang gini, kita bisa memaafkan kebusukan Yogyakarta gara-gara lagu Yogyakartanya Kelap Project kan. Karena apa? Kita meromantisasi itu bahwa Yogyakarta itu romantis, penuh kelangenan. Padahal yo biasa wae menurutku. Semarang mungkin dari beberapa hal itu lebih baik. Namun kan yang mengabadikan kan hanya Power Slave lewat lagu Semarangku Datang, itu pun nggak terkenal banget, ngono loh. Kan eman-eman. Padahal itu juga ada usaha untuk seperti itu. Kira-kira itu tambahannya. Ya kalau saya berpikir gini loh, kalau ingin selain tadi ya mengabadikan atau mendokumentasikan tradisi lesan di sebuah kampung, itu setidak-tidaknya nanti dari hasil kerja kita itu bisa melemparkan itu keluar kampung gitu loh. Ya. Contohnya ya tadi loh, Didi Kempot ini ya pas banget gitu ya. Kegiatan pemerintah pemertahanan bahasa Jawa macam-macam yang biayanya sampai miliaran, kongres bahasa Jawa omong kosong. Didi Kempot itu bahasa Jawa itu dia lempar melampaui batas kebudayaan. Istri saya itu orang Bugis. Belajar bahasa Jawa. Enggak apa toh, buat apa? Aku pengen ngerti lagunya Didi Kempot toh gitu. Ini kan namanya kan Didi Kempot itu sudah melemparkan bahasa Jawa, mendidik bahasa Jawa, mencari penutur bahasa Jawa sebanyak-banyak dengan melemparkan bahasa Jawa melampaui batas kebudayaan. Kebudayaan Sunda, kebudayaan Bugis, mana-mana gitu. Nah, kalau dalam skop kampung paling tidak melemparkan itu melampaui batas kampungnya gitu paling tidak. Ya, apakah tadi sudah contohnya saya kira ya praktis banget yang bisa menciptakan lagu, bisa menciptakan bentuk-bentuk kesenian yang lain, terutama selain lagu itu seni pertunjukan Mas Umam, karena itu lebih efektif ya untuk publikasi karena mengumpulkan orang banyak pasti gitu. Ya, kalau narasi-narasi yang sifatnya itu tulisan verbal itu saya kira efeknya sangat kecil ya, selain lambat. Juga sekarang tradisinya orang itu kan membaca itu bukan kebutuhan, mocoki kan males, nonton sekarang. Maka kalau teknologi informasi yang sekarang menguasai hajat hidup milenial generasi Z itu kan hanya alat medianya saja, tapi sebenarnya substansinya kan nggak berubah. Nah, kita mestinya juga menyesuaikan supaya apa? Supaya mereka familiar dengan tradisi lesan yang ada di kampung itu. Kemasannya mestinya juga kemasan milenial, tetapi jangan sampai menyertakan substansinya menjadi milenial. Ya, bercerita tentang Sekayu. Sekayu memang sekarang sudah menjadi kampung yang sangat modern, tapi ada tradisi lesan yang secara substantif itu memang betul-betul tradisional. Ya. Gosip itu saya kira penting ya, karena sekarang orang itu bercerita tentang kampungnya, tentang segala sesuatu, ngerasani dan lain itu mesti di gosip. Dan gosip itu sebenarnya merupakan mosaik dari tradisi lesan di kampung itu. Anyaman, mosaik itu anyaman dari bermacam-macam tradisi lesan yang ada di situ, tetapi sepotong, karena mereka tidak tahu utuhnya seperti apa, karena mungkin penutur aslinya sudah enggak ada. Nah, tugas kalian itu adalah mengkonstruksi obrolan yang cetro-cetro tadi, tapi sebenarnya itu karena sepotong-sepotong saja.
itu menjadi sesuatu yang utuh gitu. Dan itu menjadi ciri khas, menjadi apa namanya artefaknya, barang yang mempunyai ya syukur-syukur nilai jual. Selain juga tugas utamanya Mas Pupung itu kan mendokumentasikan, mengabadikan supaya kampung, identitas kampung itu dalam kaitannya dengan tradisi lesan tidak benar-benar hilang. Ya, saya nggak tahu loh cerita tentang Bergoto itu ternyata banyak sekali, tetapi kan nggak ada orang yang peduli. Bahwa dari situ sebenarnya orang kan tahunya pokoknya ya pemakaman umum. Masyarakat Bergoto itu ya mencari nafkah dari apapun yang hubungannya dengan orang mati gitu. Tetapi tidak pernah mereka merasa memiliki kekayaan tradisi lesan yang bisa mereka jual sebenarnya melebihi pendapatan yang dia dapat dari parkiran, dari macam-macam tadi. Itu saya kira Mas Pupung tambahnya. Mungkin dalam diskusi nanti bisa kita kembangkan. Oke. Aku jadi ada beberapa pertanyaan sih Pak Redi dan Mas Muhammad. Tadi kan banyak ngomongin soal bahwa sebenarnya cerita lisan itu bisa dijadikan satu bahan romantisasi gitu. Kenangan kita terhadap satu waktu, satu masa atau satu benda tertentu gitu. Tapi apakah kemudian cerita lisan yang kemudian ditampilkan ke orang lain atau kemudian kalau dalam konteks ini didokumentasikan, apakah itu harus romantis dalam konteks yang positif gitu? Apakah kemudian hal yang negatif semisal tadi kayak Berkota itu ternyata dulu kampung gali, kampung preman itu juga perlu untuk dimunculkan, karena kalau bagi saya sendiri itu jadi satu cerita yang menurutku menarik gitu. Walaupun sebenarnya mungkin agak problematis kalau kemudian itu dilempar lagi ke warga ya, karena mungkin ada beberapa warga yang tidak terima gitu. Itu satu, apakah romantisasi itu harus selalu berwujud dalam bentuknya yang positif gitu. Terus yang kedua adalah tadi soal kontekstualisasi cerita lisan atau kemudian situs gitu. Bahwa setiap generasi itu kan kemudian memiliki relevansinya masing-masing terhadap satu cerita atau satu situs gitu. Tapi apakah kemudian satu cerita itu bisa kadaluarsa atau memiliki lifetime-nya gitu, atau kemudian dia bisa digantikan ceritanya, walaupun kemudian kita membicarakan satu objek sama, tapi kemudian cerita ini tidak relevan bagi generasi sekarang, kemudian kita ganti dengan cerita yang baru. Apakah itu kemudian juga mungkin gitu? Itu sih mungkin dua pertanyaan itu dulu. Saya dulu toh. Sing ora jelas. Aku sing jelaske umam. Tradisi lesan ya, apapun bentuknya itu sebenarnya kan fungsinya peranata sosialnya. Jadi menjadi semacam norma-norma ya di dalam masyarakat itu yang untuk dipatuhi ya. Dan itu tidak terbatas pada cerita yang romantis, yang baik, tetapi juga yang buruk. Kalau yang buruk berarti kan itu sebagai peranata sosial untuk dihindari ya. Kan banyak sekali tradisi lesan yang misalnya dilarang kencing di situ karena di situ ada makam leluhur misalnya gitu. Dan masyarakat kita itu kan lebih taat pada tradisi lisan daripada undang-undang. Ya. Kalau misalnya di jalan itu ada polisi tidur itu kan untuk mengatur secara represif gitu. Supaya naik motor enggak banter-banter. Ya. Tetapi di kampung saya di Banyumane itu diakali. Ya, kemudian dibuat cerita dan orang percaya ternyata. Ya di obrolan di pos kamling, kalau situ ada makamnya siapa gitu yang Banyumane itu, katanya turunan Sultan Hamengkubuwono katanya. Ya. Dan siapa itu katanya kalau ngebut di situ, itu kalau nggak berkenan itu alat kelaminnya terbalik katanya gitu. Anak-anak itu dituntun loh lewat situ. Bayangkan loh. Tadinya ngebut loh, ada polisi dia mencari yang agak landai gitu. Tapi begitu ada itu, dan itu sama sekali dua dugaan. Dan itu mitos baru sama sekali. Karena mitos itu kan ideologi yang diawetkan. Ya. Artinya itu norma masyarakat yang dipercaya tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya. Mitos kita itu kan banyak yang sebenarnya sudah out of date ya. Misalnya transmigrasi kita mau ngapa atau guagal karena mitosnya orang Jawa nggak diubah. Mangan-ramangan kumpul. Transmigrasi sampai tahun berapa kalau mitos itu nggak diubah. Misalnya
orang mangan nek kumpul gitu. Itu mungkin transmigrasi sukses. Transmigrasi itu hanya pindah ke sana, dapat lahan, dapat bantuan 3 bulan, begitu 3 bulan bantuan habis, tanahnya dijual. Dijual ke tuan tanah kan gitu, ya. Ya contohnya sederhana itu, dan saya tuh waktu itu wah betul-betul kaget gumun. Anak-anak itu lewat situ dituntun motornya. Ya, tadinya pada ngebut sampai diberi polisi tidur. Ya. Nah itu saya kira kreativitas budaya untuk menciptakan mitos-mitos baru. Karena mitos itu ya ideologinya diawetkan tadi, ya, dipercaya masyarakat, tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, dalam masyarakat modern pun masih percaya toh ibu tiri itu jahat. Itu mitos sebenarnya. Banyak ibu tiri yang lebih baik, paling enggak lebih muda dan lebih cantik. Ya kan? Itu kan mitos yang dibuat oleh ibu-ibu kandung saja supaya tidak ada saingan gitu loh. Itu kemudian mengindoktrinasi anak-anak, semua ibu tiri jahat gitu. Ya. Nah, itu saya kira ilustrasi saja ya bahwa pertanyaan Mas Pupung tadi tidak tertutup kemungkinan kita menciptakan mitos-mitos baru yang ya kita sesuaikan dengan cara berpikir dan gaya hidup anak-anak sekarang, orang-orang sekarang gitu. Ya. Saya kira itu Mas Pupung. Nah, nanti yang lebih jelas Mas Umam. Ada beberapa contoh mitos-mitos baru. Atau mungkin nanti gini, coba kalian semua nanti kalau ke tempat yang agak rimbun, agak keramat dan kayaknya di tempat itu kotor, coba pohonnya diselimuti dengan sarung kotak-kotak ala Bali itu loh. Terus kalian kasih satu dupa gitu, pasti langsung bersih itu tempat. Karena apa? Ini dianggap tempat yang wingit. Terus kalian hembuskan aja cerita-cerita atau gosip-gosip di situ, itu tempatnya kiai atau danyang siapa gitu bersemayam. Selesai itu tempat, pasti langsung rimbun dan sangat bersih. Karena memang dulunya mitos kan seperti itu. Gunanya salah satunya seperti itu toh, ketika ke hutan itu kenapa kok untuk menjaga hutan kita harus kulon nuwun dulu dengan simbah yang ada di situ dan lain sebagainya. Maka muncullah yang namanya hutan keramat, gitu. Gunung keramat, gua keramat dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah sebenarnya salah satu adalah untuk pelestarian alam. Namun ketika industri masuk itu semua berubah. Contoh lain adalah terkait tadi pertanyaan kedua Mas Pupung, apakah sebuah kesepakatan mitos itu bisa berubah atau kadaluarsa? Kita ambil contoh yang paling mutakhir ya. Dan ini menjadi representasi identitas kota. Apa? Supporter bola. Supporter bola itu semuanya meminjam dari mitos-mitos lokal. Mahesa Jenar, Laskar Sambernyowo, Laskar Joko Tingkir dan lain sebagainya. Itu adalah peneguhan identitas. Padahal jane yang enggak masuk akal itu Mahesa Jenar loh. PSIS loh. Mahesa Jenar itu tokoh apa sih? Itu kalau enggak salah ya, itu kan tokoh fiksi yang dulu ada komiknya di Samerdeka Pak ya. Kalau enggak salah di di novel. Esa Mintarja, benar. Itu tokoh fiksi. Karuan kalau Joko Tingkir dan lain sebagainya, Sambernyowo itu ada tokoh faktualnya memang. Mahesa Jenar itu enggak jelas. Namun itu menjadi identitas dari sebuah kelompok supporter PSIS. Nah, di sisi lain, perkara identitas itu kan kalau kita konteksnya supporter bola itu kan dibenturkan satu sama lain. Kenapa kok The Jack sama Bandung Viking itu berkelahi terus menerus? Itu baru dimulai beberapa tahun yang lalu setelah era perserikatan selesai. Karena sebenarnya musuh ideologisnya Persib itu bukan The Jack, namun lebih ke PSM Medan kalau nggak salah, PSMS Medan. Seperti halnya tentang 3 kota bekas Mentaraman loh. Kenapa kok Persis Solo, PSS Sleman dan PSIM itu berkelahi? Karena mereka mendaku Trah Mataram gitu kan. Itu kan juga konyol menurut saya. Terus juga kasus kenapa kok Persebaya dan Arema berkelahi. Yang membuat Arema itu supporter Persebaya. Dilalah mereka sedang ada di Malang. Buatlah itu Arema.
Dulu mereka nggak temu karena mereka di dua kompetisi yang berbeda. Arema di Galatama, Persebaya di Perserikatan. Ketika liga dilebur, itu digosok oleh sebuah media yang bernama Jawa Pos. Hingga akhirnya orang Surabaya dan orang Malang gelut goro-goro persupporteran. Yang menggosok siapa? Yang mengasah narasi siapa? Yang membuat gosipnya siapa? Jawa Pos Group. Kenapa kok seperti itu? Kapital, korannya payu, kan gitu. Itu kan satu grup semua. Jawa Pos Pusat, ada Radar Surabaya, ada Radar Malang. Radar Malang tentu saja lebih condong ke Arema. Radar Surabaya condong ke Persebaya. Padahal kuwi sak grup. Dan itu praktik yang selalu dilakukan Jawa Pos di semua kota. Menggosok perkara primordialisme supporter bola dengan tujuan agar korannya laku. Gitu. Praktik yang lebih parah, dan ini sudah ada investigasinya, adalah ketika kerusuhan Ambon. Sampai grup Jawa Pos membuat dua koran yang berbeda. Yang satu pro Katolik, yang satu pro Kristen. Dan satu pro Islam. Agar apa? Kerusuhan Ambon itu tetap terpelihara dan korannya payu. Masing-masing di setiap kubu itu membuat koran versi masing-masing. Pembelaan Dahlan Iskan saat itu adalah, kalau kami nggak seperti itu, wartawan kami nggak bisa masuk. Namun tentu saja itu banyak yang mengkritik ya. Nah, kenapa kok itu bisa usang? Ternyata gara-gara kejadian Kanjuruhan kemarin, selesai itu kerusuhan, semuanya damai. Karena apa? Ada kepentingan baru, ada narasi baru. Gitu loh. Bahwa ini yang lebih penting dari semuanya. Humanity, kemanusiaan lebih penting, nyawa tidak lebih penting dari sepak bola dan lain sebagainya. Itu kan didengung-dengungkan sekarang. Ya kan? Akhirnya 3 kelompok supporter di Mataram akhirnya rukun, terus Arema dan Persebaya akhirnya juga rekonsiliasi dan lain sebagainya. Itu kan bisa disepakati, bisa didengungkan, bisa dibuat dengan sedemikian rupa perihal kesepakatan sosial, terutama terkait mitos itu tadi yang seperti tadi dibilang Pak Redi. Karena apa? Ini adalah peran atau sosial. Kalau ada istilah technical engineering, maka kalian kan social engineering. Dengan mitos kita bisa merekayasa kondisi sosial yang ada. Itu. Dan itu memang tidak bisa instan karena prosesnya sangat lama daripada sekedar membuat gedung, membuat jembatan dan proyek-proyek fisik lain. Gitu sih. Terima kasih. Sekarang Mas Umam, yang penting itu teknis ya. Sekarang kita secara umum ya, kira-kira seperti itulah ya. Petanya seperti itu. Sekarang saya kira Mas Umam yang harus menjelaskan secara teknis. Bagaimana membuat narasi, apakah dalam bentuk, karena pengalaman dia menulisnya dari bermacam-macam penelitian itu menulis menjadi tulisan itu loh. Ya, kan dari kita kan kerjanya masih mengumpulkan data-data dari berbagai informan, narasumber, penutur dan lain-lain. Itu kan masih dalam bentuk data-data ya. Nah, ini kemudian mentransformasi di dalam bentuk naskah itu loh. Apakah itu narasi, apakah narasi atau berupa gaya fiktif ya, gaya fiktif atau gaya penulisan ragam ilmiah atau karya seni. Nah, ini ya teknis ini. Ya kalau mengumpulkan saya kira semua masing-masing sudah ada alat, apakah itu tape recorder, apakah itu video dan lain, HP dan lain-lain. Tetapi justru sekarang yang penting itu teknisnya itu loh Mas Umam. Dari data-data yang sudah terkumpul, terinventarisasi, itu masih acak-acakan kan. Nah, itu bagaimana kemudian mentransformasi menjadi narasi, apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audiovisual, atau dalam bentuk karya seni yang lain gitu ya. Pertama mulai dari nulis piye carane mindah iki mau data-data itu menjadi tulisan yang kira-kira mudah dipahami tapi juga provokatif, ngono Mas Umam maksudku. Ya. Terima kasih. Ini sih Mas agak sedikit cerita ya. Saya tinggal di Pekalongan berdampingan dengan Batang yang mungkin Batang juga rival kami.
Tapi yang menarik dari Batang adalah waktu saya makan di daerah dekat alun-alun itu saya sempat bingung untuk pesan makanan karena mereka tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Sinjab. Bahasa Sinjab itu kalau aku sempat tanya sama pedagang warungnya, itu adalah bahasa yang digunakan mereka untuk mengelabuhi bajing loncat, untuk bahasa sandi lah gitu. Nah, itu masih terawat di daerah wilayah Pantura di Batang. Dan itu menurutku salah satu aset yang kemudian bisa dioptimalisasi dalam bentuk nanti karya atau apapun itulah ya. Tapi untuk dokumen dari bahasa itu sendiri, ketika saya mencari beberapa jurnal dan artikel itu tidak saya temukan ketika saya cari di internet dan segala macamnya. Nah, saya hanya bisa mengakses itu dari informasi. Nah, saya sebenarnya pengen mengolah itu untuk menjadi sebuah karya seni, tapi belum kepikiran apa karena belum memiliki data yang cukup banyak. Itu sih Mas. Nah, mungkin sarannya kira-kira dengan hal-hal seperti itu apakah nantinya itu dinarasikan atau di outputnya apa, itu kalau menurut dari perspektif sastra seperti apa itu. Makasih Mas. Kalau sebuah bahasa yang komunitas tertentu yang mempergunakannya, berarti kan kamu harus mencari siapa penuturnya. Masalahnya adalah kenapa mungkin itu sekarang sulit ditemui, ya bajing loncat apakah masih ada? Dengan adanya kondisi Pantura jalur baru dan mungkin sekarang kebijakan keamanan transportasi yang tidak seperti dulu, itu kan sekarang saya jarang dengar tentang bajing loncat kan dibanding tahun 90-an atau 80-an. Nah, kalau kejadiannya atau yang kamu hadapi seperti itu, ya cari siapa penuturnya. Karena ya itu yang penting, baru nanti kalau memakai penelitian entah itu linguistik atau apa, itu masih bisa ditelusuri. Itu juga terjadi di berbagai macam penutur bahasa yang lain kan. Konon di Papua itu kan setiap hari satu bahasa punah kan, karena satu suku satu bahasa. Dengan adanya model deforestasi pemukiman yang seperti sekarang, berbagai macam suku itu hilang. Nah, perkaranya adalah ini bahasa Sinjab. Aku juga baru dengar loh ini. Ini menarik. Menurutku kalau kamu bisa mengeksplorasi itu, ini menjadi sebuah hal yang minimal dokumentasi dulu deh. Dokumentasi dulu, kamu temui siapa penuturnya, kamu ajak ngobrol, sejarahnya seperti apa, kode bahasanya seperti apa, apakah ini merupakan, karena ini adalah untuk bahasa pengelabuan, apakah ini mirip dengan bahasa Dagadu yang ada di Jogja, atau bahasa Semarang kan punya bahasa Dagadunya sendiri ya Pung ya, dan kodenya juga beda, yang otak-otik dari Hono Cauroko itu kan, atau bahasa Malangan yang Kerangalam itu kan, itu kodenya kan lebih mudah, hanya dibalik aja, Boso Walian istilahnya. Nah, Sinjab itu kode bahasanya seperti apa, itu kan kamu harus ketemu dengan para penutur aslinya yang mungkin sekarang masih hidup, atau yang kamu ketemu itu di warung itu dan di tempat-tempat lain. Itu penting. Menurutmu kalau ini kamu berhasil menelusuri itu menjadi sebuah dokumentasi yang sangat penting, karena kalau Pak Reddy berkali bilang bahwa ketika kamu menemukan sebuah objek dan ketika kamu menganggap itu menarik, yo langsung dieksplor, kalau enggak sesuk nek ra kuwi ilang yo kedisian wong liya piye jal. Itu kejar-kejarannya kan dengan waktu kan, atau dengan peminat lain gitu kan. Teknisnya ya cari tahu penuturnya, dokumentasikan, ajak ngobrol dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mungkin nanti ketika kalian ke kampung ya, tentu saja yang seperti saya tadi bilang di awal bahwa temui stakeholdernya, pemangku yang ada di kampung itu siapa. Itu mungkin yang pertama, dan itu standar ya, sesepuh, orang yang dituakan, orang yang berpengaruh dan lain sebagainya, itu pertama. Yang kedua adalah nongkrong di pusat keramaian, wis kuwi. Kalau aku ya, kalau apalagi waktu hanya seminggu ya Pung ya, nongkrong di pusat keramaian, pasar, warung, sekolah mungkin iya ya, terus mungkin masjid atau musola, aku nggak tahu apakah di kampung itu kan kadang tempat ibadah itu kan menjadi pusat keramaian juga kan, itu juga
atau datang ke berbagai macam acara selamatan, kalau itu pengajian atau apa, itu kan bisa menjadi sebuah sumber info yang luar biasa. Pesan saya adalah jangan mencolok sebagai orang di luar. Nah, tapi waktu seminggu itu memang sangat sulit. Karena kan kalian butuh ngeblend yang sangat lama kan. Seperti kalian tidak dianggap orang lain, kalian tidak dianggap alien itu kan. Namun itu dicoba dulu deh. Nongkrong neng warung kopi, tapi warung kopi bukan kafe ya, warung kopi yang ada di situ. Nongkrong wae lah. Pasti akan dapat info yang menarik itu. Seharian itu bisa jadi sesuatu. Oh, ternyata di depan sana ada janda muda. Oh, ternyata di depan sana ngopeni babi ngepet. Oh, ternyata loh, itu kan data yang menarik itu. Oh, ternyata di sana adalah bojone telu gitu kan. Rasan-rasan kampung gosip. Oh, ternyata itu bisa ditarik garis menjadi data yang sangat luar biasa. Itu sih. Ini ya. Kalau itu bisa dilakukan saya kira luar biasa ya. Karena berbagai penelitian dalam rangka mengabadikan bahasa-bahasa yang sifatnya spesifik ya, bahasa lokal, bahasa walian, bahasa SMS ya, itu ternyata juga nggak berhasil. Karena semua bahasa yang ada di dunia ini kan mengalami evolusi ya, mengalami perubahan lambat atau cepat. Ya, bahasa Indonesia saja kan lingua francanya bahasa Melayu kan nyaris nggak ada sekarang. Apa orang mau mengatakan, anak sekarang mau mengatakan, yuk aku tidur di bilikku, nggak mungkin, berarti kamar. Atau yuk kita nyari air di perigi, gitu nggak ada. Teras mesti, apa teras sumur. Teras saja sekarang ke teras, jadi mestinya kan beranda gitu kan nggak ada. Ya. Itu bahasa Indonesia loh ya. Apalagi bahasa-bahasa yang sifatnya sangat kontekstual seperti bahasa Sinjab itu. Tapi kalau bisa dieksplor itu saya kira luar biasa. Ya. Meskipun nanti ya tidak akan digunakan, tetapi paling tidak ada dokumentasi. Ya, bahasa walian itu nggak ada dokumentasinya dan sekarang berbeda generasi, ya sudah nggak ada sekarang di bahasa Malang. Ya, kalau bahasa Madiun Ponorogo itu ditambah ida. Ada kudu, aku ini ada kudu. Gitu. Ada kudu, ada redep. Madang-adan gitu. Aku armangan gitu lah. Itu dulu ya semua menggunakan itu ya, generasi saya di bawah saya, tetapi sekarang nggak ada satupun orang yang tahu ya, karena apa ya, alat komunikasi, media komunikasi kita kan berubah terus gitu loh, dan kita mau tidak mau ya harus ikut sistem media yang baru itu. Maka kalau ada bahasa-bahasa yang sangat spesifik dan kontekstual dan itu bisa diekspor sebagai dokumentasi, luar biasa. Luar biasa. Nah, jangankan bahasa. Saya meneliti novel Tinlit itu setengah mati. Ya. Ternyata sekarang mahasiswa sekarang nggak ngerti. Pernah ada novel Tinlit ini nggak ngerti ya. Mahasiswa baru-baru sekarang ada kelas Septian nggak ngerti. Itu apa toh Pak gitu mesti tanya gitu. Ya. Karena begitu muncul itu hanya 5 tahun kira 2000 sampai 2005. Segera saya teliti gitu. Ya, sehingga ada dokumentasinya, meskipun sekarang orang sudah nggak ada yang nulis novel Tinlit, nggak ada, tetapi ada dokumentasinya. Nah ini seperti bahasa Sinjab, itu harus diekspor itu. Ya. Persoalannya memang waktu ya, karena untuk itu harus ada ya Mas, berarti harus apa namanya pengumpulan data, observasi, partisipan berarti. Iya, dan terlibat langsung supaya tidak terkesan orang luar gitu loh. Jangan-jangan sing takon iki malah apa banding loncat. Misalnya posturnya podo. Apalagi kalau sudah digunakan untuk orang lain, ini saya kira lebih menarik lagi. Gitu. Artinya kan sudah saya kira itu ya tambah. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, kemarin kan kelompok kami itu dapat di daerah Wonolopo Pak, Kampung Ranting Pelangi
gitu. Terus kan itu ada cerita tentang sendang dan rumah-rumah, dapat dikatakan orang-orang situ menyebutnya rumah sejarah yang konon digunakan, itu rumah sejarah itu didirikan oleh warga negara asing gitu. Itu ada dua versi yang saya temui. Ini kan saya menemui beberapa orang tua desa gitu. Yang satu mengatakan orang itu dibangun oleh orang Jerman yang kawin dengan pribumi orang Mijen gitu, dan yang satunya menyebutkan bahwa di situ dari orang Belanda, Nederland katanya. Itu kan menjadi suatu variatif cerita ya gitu ya. Kemudian kami juga mencari tahu bagaimana di kawasan Ranting Pelangi itu ada apa aja, dan beliau Mbah Men dan Mbah Jio itu mengutarakan bahwa itu ada sendang yang dulunya mau bangun wajib oleh Wali Songo, kemudian enggak jadi, kemudian menjadi tempat situ menjadi tempat yang dapat dikatakan angker, dan juga bermanfaat bagi warga ketika dulu di masa dulu belum ada pengairan gitu, belum ada PDAM atau sumur seperti saat ini. Itu menjadi tempat berkumpul warga gitu, tempat untuk warga mencuci, mandi, dan digunakan untuk air minum, dan pada saat kemarau air tersebut menjadi masih terjaga gitu. Dan tetapi sekarang dapat dikatakan sendang tersebut terbengkalai gitu ya, dan sekarang menjadi hak milik Kota Semarang, karena itu kata ketua RT sempat menyatakan bahwa itu tanah bengkok gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan ada dalam suatu kampung, dalam suatu kolektif masyarakat tertentu terdapat variatif cerita yang itu mungkin sangat beragam ya, karena adalah suatu kewajaran jika cerita ditambahi atau dikurangi atau dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, ketika saya ingin mendokumentasikannya menjadi suatu bahan tulis, misalkan cerita yang nantinya mungkin saya berikan kepada kampung tersebut. Nah, itu kan menyatukan dua versi atau ada pembedaan cerita, itu kan menurut saya susah ya. Yang mana cerita yang benar, yang mana yang harus diambil, yang mana harus dikurangi, itu langkahnya gimana Mas gitu? Dua versi tersebut tentu saja tetap harus dicatat dan ditulis. Itu menjadi sumber datamu ya. Di sisi lain adalah kamu juga harus mempunyai data pembanding terkait tentang berbagai macam hal yang ada di suatu tempat. Contoh adalah itu kan berdasarkan cerita lisan setempat, dua versi. Nah, selanjutnya kalian mencari dari data yang lain. Bisa jadi itu dibuat tahun berapa kira-kira, nggak ada datanya, nggak ada yang tahu. Sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, yang itu tadi rumah dan lain sebagainya. Rumah sejarah apa sih? 50-an. Nah, aku nggak tahu itu nanti yang benar gimana. Namun itu juga harus dicari data sejarahnya kan. Apakah ada catatan-catatan tertentu di tahun sekian, tanggal sekian itu. Kalau memang itu adalah memang orang besar atau tokoh terkenal di suatu zaman, itu kan bisa ditelusuri dari berbagai macam sumber data dokumentasi ya, seperti mungkin clipping koran dan ya emang susah, emang itu harus dilakukan kan. Iya dong. Nah, itu kan yang harus dicari, atau data-data kependudukan tahun 50-an, 60-an tentang pembuatan suatu rumah. Konteksnya adalah pertimbangan juga aspek sosial politik kesejarahan di era itu. Itu kan kenapa kok tahun 50-an itu kondisi seperti apa? Saat itu kan ada yang namanya kebijakan politik di mana Presiden Soekarno itu mengindonesiasi apa sih? Memprivatisasi apa? Menasionalisasi berbagai macam aset kolonial. Nah, di situ kan itu akhirnya kebijakannya juga mengarah ke berbagai macam
orang asing, terutama orang Indo dan orang Eropa yang harus memilih kamu mau di sini warga negara Indonesia atau akhirnya pulang ke tempat asal mereka. Itu kan menjadi berbagai macam efek terhadap berbagai macam data juga, dan itu sebenarnya efeknya bisa ditelusuri hingga sekarang ya kalau contoh lain. Nah, data-data sejarah itu juga yang harus dicoba ditelusuri. Jadi tidak hanya semata-mata dari kesaksian atau cerita orang setempat. Karena apa? Perkara itu orang Jerman atau orang Belanda itu masih sepele loh itu. Itu nanti belum aspek-aspek lain gitu. Dan itu kan harus jelas. Karena juga harus dipilah ini namanya apa, data primer atau data sekunder, itu kan juga harus jelas. Ini dari pelaku pertama atau kesaksian selanjutnya, itu juga penting. Itu yang harus dicek berkali-kali. Contoh lain gini, ini mungkin agak berbeda ya. Ada sekarang itu kan pemerintah kota, enggak hanya kota Semarang, itu kan lagi terobsesi dengan yang namanya situs wisata religi ya. Iya toh. Sekarang tiba-tiba muncul banyak makam-makam wali. Iya toh. Ini kuburan Racetho tiba-tiba jadi makam wali kan gitu. Dan itu dalam tanda kutip itu memang dimanfaatkan untuk pemerintah kota, pertama untuk aspek politik tentu saja ya, karena itu kaitannya dengan sebuah basis agama terbesar. Yang kedua, PAD, ya toh, pendapatan asli daerah pasti, karena ketika menjadi sebuah tempat wisata itu juga ada sumber pendapatan. Namun yang dikeluhkan oleh rekan-rekan sejarawan itu adalah wijane kuburan Racetho bener, tapi itu akhirnya ada semacam tim kuratorial, ya saya nggak mau menyebut nama ya karena itu tokoh juga dan cukup berpengaruh di Indonesia Raya. Itu yang dia seseorang entah itu pemerintah kota tertentu kalau ingin membuat ini makam Racetho menjadi tempat wisata religi, itu sowan ke beliau dan akhirnya itu sah menjadi makam siapa. Itu banyak dikeluhkan. Mungkin tidak semuanya salah, mungkin tidak semuanya benar juga gitu loh. Tapi hal-hal seperti itu kan menjadi sebuah rezim kurator terhadap makam wali itu kan bermasalah. Karena apa? Nantinya ada sejarah yang terhapus gitu karena datanya ngawur gitu. Nah, jangan sampai contoh yang seperti itu terjadi pada rumah rumah sejarah yang ada di Wonolopo. Jadi itu yang harus dipertegas, harus dikulik, mulai data lisan hingga dokumentasi itu yang betul-betul harus ditelusuri. Ya memang seperti itu Septian, emang sulitnya seperti itu. ya emang emang angel kuwi. Mulane kan ketika Pupung bilang waktunya hanya seminggu, iya dan kok piye gitu. Seminggu iki ya masih sangat permukaan. Ya minimal ini peka kota ini kan bisa menjadi ya data awal ya Pung ya. Itu nanti bisa menjadi modal teman-teman ketika nanti membuat tulisan, narasi atau karya seni yang lebih lanjut sih. Gitu kalau dari aku. Ini sebenarnya tema yang diberikan Adin ya untuk kita itu cocok banget nih. Dramatisasi tradisi lesan. Karena masyarakat kita sekarang itu kan semua itu ada di dalam iklim berpikir sensasional dan kontroversial. Kita membuat tradisi lesan ki biasa-biasa saja, sopo sing percaya gitu. Maka harus didramatisir. Coba tolong nanti dibuka YouTube, itu channel dulu murid saya ketika saya jadi guru di Ponorogo namanya Purbo Sasongko. Dia dalang. Pekerjaannya sehari-hari dia sekarang nggak dalang, tapi mengunjungi situs-situs itu kemudian membuat narasi dalam bentuk video. Sudah ratusan itu, dia kaya raya. Tapi saya nggak tahu apakah dia meninggalkan warisan untuk tempat-tempat yang dia kunjungi. Ya paling tidak sekarang tempat-tempat itu memang menjadi destinasi wisata akibat nonton channelnya si Purbo Sasongko. Ratusan dia sudah membuat, padahal di Ponorogo itu nggak ada tempat segitu banyak. Ya seperti tadi kita enek makam kok siji tok gitu lah, kemudian dia datangi, kemudian dia buat narasi, membuat
Dan saya tahu dia itu membuat ya dengan peralatan seperti membuat film, diragati tenan gitu. Itu yang mungkin dimaksud oleh Adin, dramatisasi tradisi lesan harus didramatisir. Kalau enggak, kalau biasa-biasa saja, lempeng-lempeng saja, ya enggak ada orang yang percaya. Tetapi ya memang harus didramatisir karena memang masyarakat kita sekarang ini ya masyarakat sensasional dan masyarakat kontroversial. Ya. Artis film aja kalau biasa-biasa ya hilang. Maka dia harus cerai, harus KDRT, gitu. Ya. Baru dia eksis gitu loh. Ya seperti Rumah Sejarah itu selama sesuai dengan yang diceritakan oleh Mbah Min tadi, ya enggak sopo sing enggak ngrungokke. Ya, tapi kalau didramatisir ya saya kira kalau namanya tradisi lesan itu kan ideologi yang diawetkan. Orang percaya pasti. Meskipun nggak dapat dibuktikan kebenarannya, pasti percaya, mau gawe dhewe percaya nih. Seperti Purbo Sasongko ini menjadi penasihat spiritual juga sekarang. Padahal dia juga ngarang tok loh. Mendramatisir tradisi lesan. Persis sih temanya Adin loh, dramatisasi tradisi lesan. Pikiran saya itu membuat kesenian dari tradisi lesan, ternyata enggak, maksudnya Adin itu mungkin ya mendramatisir tradisi lesan supaya bisa diterima, familiar dengan masyarakat gitu. Ini saya kira kesimpulannya di situ Mas Umam gitu ya. Ya. Jadi mungkin saiki yo harusnya dia ada metodologi sejarahnya. Tapi kan Deknen itu di di komunitas-komunitas sejarah itu banyak yang ngresulo itu apa ya? Sambat terhadap ngawurnya Om Hao ketika masuk ke rumah Belanda. Oh ini saya bertemu dengan arwah noni-noni. Ini kan metode sejarah capopo kan. Tapi itu berhasil karena kemasannya seperti yang tadi bilang Mbak Didi, ini kemasannya populer, dramatis di sini. Itu mungkin PR-nya. Jadi kalau nanti luarannya ini adalah tulisan yang keras di jurnal, itu sopo sing moco. Tapi kalau luaran kalian nanti adalah sebuah yang tadi dibilang Redi ini adalah tulisan yang mungkin atau apapun karya yang yang enggak harus sensasional sih ya, tapi mungkin populer, mudah diterima masyarakat, itu nanti yang akan lebih menarik. Gitu sih kalau aku. Dan semua tradisi lesan itu tidak ada yang bicara kebenaran, enggak ada. Semua tradisi lesan enggak ada yang bicara kebenaran. Dia bicara soal realitas masyarakatnya. Ketika masyarakat berubah, ya harus berubah gitu. Maka itu yang dimaksud Adin barangkali, dramatisasi tradisi lesan. Ya. Karena kita kalau mencari sumber aslinya, apa ya sumber aslinya benar. Karena dia juga menerima dari mbahnya. Ya. Dia ada proses resepsi berkali-kali itu. Ketika dia mendengarkan, dia menafsirkan. Mendengarkan cerita dari mbahnya kan dia menafsirkan sudah. Ketika dia bercerita lagi, dia sudah melakukan bermacam-macam, ya ada deviasi, ada delisi, ada substitusi, ada transformasi pasti. Sebab banyak juga ya hal-hal yang ia tidak paham dari cerita mbahnya tadi gitu loh maksudnya. Maka ya tradisi lisan itu tidak ada yang berbicara kebenaran, tidak ada. Dan dia akan terus-menerus berubah. Ya, adaptasi terus dengan situasi zaman, dengan realitas masyarakat, bagaimana mempersepsi ya tradisi lesan itu. Ya, termasuk tadi ya, nek buat dramatisir kan apa itu saya sendang malah. Ya. Ya tanda kok gawe dhewe. Iya, contoh percaya orang percaya. Presiden Soekarno jadi presiden gara-gara mandi dan itu. Seperti mitos Tugu Soeharto toh, di mana Pak Harto jadi presiden karena sebelum kerusuhan Gestok banyak ritual di situ kan gitu. Padahal Pak Harto nggak pernah ya mandi di situ ya. Nggak tahu juga Pak. Tapi orang kan percaya. Iya, sampai ada Tugu Soeharto kan di Tempuran itu kan pertemuan arus sungai yang kan deket sini toh, sana Sambangan sini. Kan kalian bisa membayangkan
tahun 50-an nggak mungkin seramai itu pasti kan dulu ya hutan. Kenapa kok, dan saat itu kan Pak Harto masih menjadi apa namanya komandan militer di Semarang kan, Kodam Diponegoro. Jadi beliau kan orang Semarang saat itu. Aku nyambung soal Septian tadi Mas. Kalau Septian kan ada dua versi dalam satu cerita. Kalau dalam kasusku di kampungku misalnya ada dua sumber yang kemudian saling nyambung ceritanya. Yang satu dari folklore, yang satu dari buku, dari Babat Tanah Jawa gitu. Jadi kalau dari Babat Tanah Jawa itu banyak membicarakan si maskulin, tokoh laki-lakinya. Tapi kalau dalam folklore dia banyak membicarakan tokoh perempuannya yang kemudian karena ada situsnya juga, ada makamnya gitu. Nah, ini kan dua sumber yang berbeda kemudian dan dua cerita yang berbeda, tapi kemudian ini beririsan dan nyambung. Yang ingin saya tanyakan adalah satu, kita perlu nggak sih kayak nyambung ke ini? Yang kedua, teknis banget sih. Yang kedua itu bagaimana kemudian teknis nyambung ke dua cerita dari dua sumber yang berbeda? Otomatis kan ini punya kevalitan masing-masing antara folklore dan Babat Tanah Jawa gitu. Teknisnya tuh kalau ini mau disambungkan, ini gimana teknisnya gitu, bridgingnya gitu, karena yang satu base dari buku, yang satu dari omongan warga gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah kita selalu perlu menafsirkan mitos gitu? Kalau aku sebenarnya kan kita sebagai generasi muda tuh punya kepentingan untuk merelevansi satu cerita gitu yang beredar di masyarakat gitu. Semisalnya kayak di obrolan sehari-hari itu warga Pudak Payung itu masih punya hubungan dengan Gunung Pati karena dan Segar Bencah sih salah satu daerah yang sekarang jadi tol Pomen. Jadi kalau dari Gunung Pati Pudak Payung sama satu daerah ini ditarik garis lurus itu masih satu garis lurus, dan ini danyangnya itu masih kakak beradik gitu. Jadi ada mitos kalau dari orang kampung A itu nggak bakal berani macam-macam di kampung B gitu karena dia masih dianggap kakak gitu. Itu terus tapi dalam naskah Babat Tanah Jawa misalnya ternyata emang satu kampung dalam Babat Jawa emang ada satu trah yang kemudian emang eksis gitu di situ gitu. Jadi apakah kemudian kita perlu istilahnya merasionalisasi bahwa ternyata yang dimaksud folklore ini tuh dari naskah ini gitu. Apakah kemudian perlu melakukan tafsir yang rasional gitu? Apakah kemudian ya biarkan saja itu jadi dua hal yang berbeda gitu. Satu base literasi, satu base desas-desus gitu. Gitu sih. Karena kalau dalam konteks semisal orang-orang aku sih kayak gak percaya hal yang semitologis gitu kan, bukan gak percaya dalam arti iki harus ada logikane iki gitu kan. Maksudnya logikane ra iso iki ya. Kadang ada kayak gitu kan. Lah apakah kemudian perlu kemudian kita merelevansi itu, melogikakan itu atau menafsirkan itu sesuai dengan logika hari ini masyarakat. Seperti itu sih, Pak Mas. Sebenarnya ya semua kitab Babat dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ditulis karena kepentingan. Tergantung siapa yang berkuasa. Jangankan kitab, sejarah kita aja kan tergantung siapa yang berkuasa. Gonta-ganti sejarah. Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, murid kan sampai bingung, ini jane sing bener ki sejarah ndi gitu loh. Ya, ada PSSB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Itu ya pahlawannya Pak Harto, Pak Karno hilang gitu. Sampai nama Gelora Bung Karno ya hilang, ganti Gelora Senayan. Nanti ganti Orde Baru, ganti Orde Reformasi ya ganti meneh. Babat itu juga begitu. Babat itu ditulis ya tergantung kepentingan, semua dasarnya kepentingan. Kepentingan yang berkuasa pada saat itu. Maka Babat Ponorogo misalnya tentang reok itu ceritanya macam-macam. Ini sedang diteliti mahasiswa S2 namanya, lupa saya namanya. Itu tentang Babat Ponorogo dari bermacam-macam versi. Dan itu ternyata juga karena yang menjadi bupati ganti-ganti gitu loh. Ya. Sehingga kita tidak perlu menafsirkan Babat. Ya Babat yang itu kita percaya saja karena Babat itu sebenarnya juga sebagai bagian dari tradisi lisan besar. Itu juga pranata sosial supaya masyarakat tidak macam-macam sama penguasa gitu. Sejarah juga begitu. Ya.
Ini saya kira tidak perlu ditafsirkan, saya kira Mas Bubung. Percaya sajalah babat ini. Yang penting babat ini cerita apa ya sudah kita percaya saja. Ya, kecuali kita mau mendekonstruksi babat misalnya, itu nggak apa-apa, menjadi mitos baru. Ini saya kira lebih menarik dan lebih menantang. Ya, itu saya kira masih wis niat ya niat dikonstruksi wae babat kuwi gitu. Seperti sendang kuwi mau. Ya. Pokoknya percaya namanya tradisi lisan wong mesti percaya gitu. Wong tadi katanya pohon dikerudungi kain putih kotak-kotak es terus kayak kembang wong percaya. Padahal pohon itu mau ditegor sana ya, nggo kayu bakar toh. Iya, itu loh. Dan orang percaya gitu. Ya, saya kira itu Mas Bubung ya. Mungkin Mas Imam. Cek. Perkara babat itu kan repot dalam artian itu kan dokumentasi sejarah, namun kadang penulisannya memasukkan aspek-aspek fiksi. Enggak seperti penulisan sejarah modern. Penulisan sejarah modern memang penuh kepentingan ya. Ini babat itu lebih mumet. Ini sudah ada kepentingan penguasa, dokumentasi realitas faktual, namun kadang dicampur adukan dengan fiksi. Jadi akhirnya muncul cerita-cerita yang menurut ukuran anak sekarang itu enggak logis sama sekali. Itulah kenapa tadi Pak Redi langsung bilang, ya wis dekonstruksi wae. Tapi ada beberapa macam tawaran dan tafsiran. Contoh yang paling jelas itu adalah ketika Pramudia menulis drama Mangir. Itu menurutku contoh yang paling asik ya, bahwa antara perseturuan Mangir dan mertuanya siapa sih namanya? Sultan Agung. Yes kuwi lah. Itu kan kalau di cerita-cerita lisan, cerita rakyat, bahwa Mangir itu memakai keris baru kelinding kan. Nah, sama Pram itu didekonstruksi bahwa baru kelinding itu bukan keris, namun adalah ajudan, namanya baru kelinding. Gitu loh. Karena kalau tetap memakai jalan cerita atau narasi mitos, ini sangat enggak masuk akal. Logika ceritanya bukan logika cerita, ini enggak logis menurut ukuran orang sekarang. Namun sama Pram akhirnya itu didekonstruksi. Itu contoh yang paling mudah seperti itu. Jadi sebenarnya dengan berbagai macam bahan yang berlimpah Mas Pupung, mulai dari cerita lisan, babat tanah Jawa itu versinya juga banyak loh. Jadi itu kan harus ditelusuri juga. Itu kan kita mempunyai bahan yang sangat luar biasa. Dirimu mempunyai bahan sangat luas, sangat banyak untuk akhirnya membuat narasi-narasi yang baru. Perkara perlu atau enggak itu kan tergantung luaranmu nanti apa. Luaranmu itu nanti karya seni atau buku sejarah atau apa. Itu kan tentu saja mempunyai tantangan dan kerumitan tersendiri dan mempunyai langkah-langkah struktural yang beda juga. Tuh, kalau kamu ingin membuat narasi dan atau karya seni, saran dari Pak Redi tadi kan lumayan enak. Dekonstruksi wae opo gampang. Perkara nanti itu resepsi penonton, pembaca, penikmat nanti seperti apa ya tinggal bisa didiskusikan lagi. Itu sih kalau aku. Banyak itu dekonstruksi Malin Kundang ya, cerita Malin Kundang. Drama Wesran Hadi itu. Itu yang dikutuk jadi batu kan ibunya malah, ibu kandungnya. Ya, bukan Malin Kundang yang dikutuk menjadi ibu, karena ya cerita rakyat Malin Kundang yang asli Minang itu kan sebenarnya itu kan upaya represi pada anak supaya tidak berani pada orang tua, ditakut-takuti. Nah, sementara realitas sosial kan sekarang banyak anak yang dibuang oleh ibunya karena hamil tidak ada bapaknya gitu kan. Nah, ketika anaknya kemudian dewasa, ibunya datang, ibunya dikutuk menjadi batu karena ibunya nggak bertanggung jawab gitu loh. Saya dibuang di tempat sampah gitu. Itu saya kira salah satu cara mendekonstruksi cerita lisan. Dan sekarang orang nampaknya juga malah percaya pada Wesran Hadi daripada yang di Minang. Anak-anak sekarang sudah berani dengan orang tua. Ya, dulu takut betul gitu. Ya. Dulu kan misalnya dengan boso sasmito saja orang sudah paham. Dulu bapak saya kalau menyatakan, aduh latar kotor banget, ya nyapu saya gitu. Tapi anak saya sekarang saya bilang, wah kok halamannya kotor sekali, pohonnya ditebang aja ya gitu.
banyak itu wah rumputnya kok sekete kok dhuwur-dhuwur ya saya mbabati betul. Saya cabuti satu-satu. Kalau anak saya sekarang wah kira rumputnya kok tinggi-tinggi ya nak. Dipaving aja. Kon maving ben ana rumputnya. Itu kan realitas sosial yang ada sekarang gitu loh ya. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah tadi upaya untuk mengabadikan, tidak ada salahnya saya kira mendekonstruksi dengan tadi istilahnya Adin ini mendramatisasi cerita lesan. Ya, itu saya kira dan kita tetap percaya kalau orang itu pasti percaya pada yang namanya tradisi lesan. Karena mereka prinsipnya itu tradisi lesan adalah peranata sosial untuk ngatur orang dalam konteks tertentu, wilayah tertentu, komunitas tertentu, pasti percaya dan nggak akan protes gitu loh. Ya. Bahkan kadang ya tadi seperti saya sebut kadang-kadang orang masyarakat kita itu lebih percaya pada mitos daripada undang-undang. Ya, undang-undang ini kan untuk dilanggar, undang-undang dibuat untuk dilanggar. Tetapi kalau mitos itu takut betul kita. Masa didendeni aja nguyuh ning kono lho, kuwi kelaminmu sok walik lho. Wedi ora iso nguyuh tenan padahal gitu. Ya, itu salah satu realitas ya, masyarakat kita sekarang memang cara berpikirnya ya seperti itu. Ya. Itu saya kira ya. Wis disimpulkan Mas Bubung. Apa mau diskusi lanjut ya terserah ben. Ya. Debat. Pasar Kliwon di alun-alun, iya, yang katanya dari Dewi Lanjar gitu-gitu ya. Tapi belum tahu juga secara kebenaran ininya ya. Karena saya akses informasinya mungkin waktu itu dari teman-teman dan ibu-ibunya. Nah, tadi saya juga dengerin sih terkait wisata religius ya. Pekalongan ini agak cukup masif, banyak banyak makam-makam baru yang di-create itu punya sejarah, historis sejarah. Tapi tanpa diketahui pasti indikatornya apa dan masyarakat akhirnya mengamini bahwa itu sebagai situs sejarah. Nah, mungkin cara untuk menganalisisnya seperti apa Mas? Biar saya lebih tahu lah. Kalau misalkan di tempat saya kan di kampung itu juga banyak makam-makam yang memang itu awalnya itu enggak penting, sekarang jadi penting dikunjungi untuk inilah untuk mencari benda-benda keramat seperti itu. Aduh, aku 20 juta, makanya gue ayo ke makam. Kalau membicarakan makam keramat iki rada dawa ya, karena bagi saya yang juga suka ziarah iki rada umat. Tapi emang benar bahwa emang rumit konteksnya sekarang yang seperti saya ceritakan tadi, kaitannya dengan PAD daerah dan beautifikasi atau kepentingan politik para politisi yang ada di kota tersebut. Yang kedua, kalau terkait bagaimana menganalisis ini benar atau enggak, emang nak wis konangan bener atau enggak meh ngopo ngono lho. Karena itu juga menjadi penting enggak penting dalam artian seperti ini. Konsep ziarah kubur dalam konteks wali atau orang-orang suci itu berbagai macam kepercayaan, itu modelnya beda-beda. Seperti ini contohnya. Makam Sunan Bonang itu sangat banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita nggak tahu sejarah secara faktual itu emang makamnya ada di mana. Yang kedua, yang kalau kalian pergi ke daerah Rembang, arah Tuban, itu ada namanya makam Sunan Bonang di pinggir Jalan Pantura. Masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa di situ sebenarnya nggak ada makamnya, karena ada konsep namanya petilasan. Petilasan beda dengan makam. Petilasan itu contoh, semuanya Pupung ini wali, ya toh, seumpamanya ya. Ben wali, Pupung ini wali, tapi dia lama berdiam di Stonen sini,
gitu, dia melakukan, ya itu nanti dianggap petilasan dan itu nanti banyak orang ngalap berkah dikunjungi ke sini, meskipun nanti umpamanya Pupung meninggal itu di tempat lain dan dimakam di tempat lain. Kenapa? Konsep ngalam berkahnya itu juga nggak hanya ke tempat di mana sang wali tersebut dikubur, namun ke tempat-tempat yang dulu wali tersebut ada atau banyak berkegiatan gitu. Jadi ya rumit sebenarnya kalau dicari bener atau enggaknya, ya tujuannya itu nanti menjadi penting nggak penting, karena ya rumit lah, aku ya angel ngomongnya. Contoh lain gini, ini yang melakukan Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu ke daerah Trowulan. Saya pernah membaca tulisannya. Ada suatu makam kuno yang itu tadi persis dibuat untuk golek nomor, golek wangsit, kanggo togel dan lain sebagainya. Terus itu kan suatu hal yang buruk kan. Pranata sosial menyikapi bahwa itu hal yang buruk karena itu termasuk penyakit masyarakat. Apa yang dilakukan? Gus Dur berkunjung ke situ, itu dibersihkan, didongani, terus akhirnya dari kalangan Islam tradisional banyak yang ke situ untuk berziarah karena itu dianggap makam wali. Akhirnya orang-orang yang cari nomor hilang dengan sendirinya. Jadi di sini adalah sebenarnya pertandingan budaya di sini antara satu dan lain kebudayaan. Kita nggak usah jauh-jauh ke Islam versus kejawen atau Islam, nggak usah ke situ. Namun di sini ada sebuah cara negosiasi untuk menghilangkan yang dianggap sosial itu hal yang buruk. Contohnya dengan itu tadi, daripada iki kanggo golek nomor, mending mbuh iki makame sapa ya aku ora ngerti, dikunjungi wae, diapiki, ditahlili, selesai. Sing golek nomor hilang. Akhirnya yang ke situ wong tahlil. Kan menjadi hal yang perkara itu bener makam wali apa isine kucing apa wong ora urusan, tapi kan itu menjadi suatu hal yang beda toh. Karena yang seperti tadi dibilang Pak Redi, jalan pikir masyarakat kita kan masih berbau mitologis. Mitos-mitos modern pun muncul sekarang kan. Jadi ya enggak masalah. Gitu sih kalau saya. Kan aja ya. Untung-untung. Ini aku jadi ingat salah satu pengalamanku meriset salah satu kampung di daerah Gunung Pati gitu. Jadi ada dalam nggone apik banget sebenarnya, itu ada satu bukit yang di atasnya tuh ada makam gitu. Nah, kemudian makam ini diyakini sebagai makam Laskar Pangeran Diponegoro gitu. Nah, tapi dengan ketika aku konfirmasi ke warga, jadi itu di makamnya dikelola salah satu pondok pesantren gitu. Terus aku kan kebutuhan untuk menulis mitos di situ. Terus ketika aku tanya oleh pengurusnya, jawabannya gini. Karena aku tanya, "Pak, ini makamnya asal-usulnya di mana ya? Ini makamnya siapa?" Terus jawabannya gini, "Aku nggak ngerti Mas, dari Habib iki makam kui adalah makam si A si B gitu dan kita harus memastikan." Nah, kita sebagai periset atau penulis kemudian apa yang kemudian kita lakukan ketika kita mentok dengan jawaban narasumber seperti itu gitu. Apakah kemudian kemudian karena itu buntu kan, jadi ya kemudian mensiasati kejadian seperti itu. Di sisi lain kita ada keterbutuhan untuk menuliskan makam itu gitu misalnya gitu. Itu sih masih teknis banget nih Mas. Itu ya cari ke sumber lain yang ada dokumentasinya gitu. Kalau bener nggak Laskar Diponegoro, kan sudah banyak nih tulisan tentang Diponegoro, para peneliti sejarawan baik luar maupun dalam negeri. Nah, ada nggak sih memang data-data terkait bahwa di Gunung Pati ini memang ada sisa-sisa laskarnya yang di situ. Kalau itu ada, ya wis kita bisa merujuk ke situ. Namun kalau nggak ada, saya paham sih siapa Habib yang dimaksud. Jadi itu juga rumit karena ya harus ada data pembanding, intinya seperti yang tadi pertanyaan Septian, harus ada data pembanding yang itu
tentu saja yang kamu anggap kredibel dengan berbagai macam alasan ya. Itu penting. Setidaknya semuanya nanti bisa ditampilkan dan akhirnya nanti pembaca yang memutuskan oh sebule koyo ngene to. Dan itu itulah sebenarnya yang bisa dilakukan untuk saat ini. Setidaknya tidak ada wacana tunggal terkait berbagai macam situs atau tempat yang itu oleh masyarakat sekarang itu dianggap penting. Karena kalau nggak ada wacana tanding kan sulit juga. Kecuali kalau itu suatu hal yang memang sudah terbukti kesejarahan secara faktual itu beda ya. Kalau memang ini masih diperdebatkan karena kita membicarakan mitos, ya kemunculan berbagai macam versi itu keniscayaan sih kalau aku gitu. Ya data pembanding itu perlu ya. Tapi kalau bisa jangan pakai data pembanding hasil riset ilmiah ya. Bukan. Itu pendekatannya sudah berbeda dengan masyarakat. Kalau peneliti itu pasti objektif. Masyarakat nggak bisa objektif, pasti subjektif. Maka nggak akan ketemu. Malah kita sebagai periset itu ya mumet gitu. Ya karena ya tadi persepsinya sudah berbeda. Kalau ilmuwan sejarah meneliti satu situs misalnya itu pasti pendekatannya objektif pasti. Tetapi iya kalau masyarakat itu nggak bisa, dia pasti subjektif ya. Sesuai yang ia pahami, sesuai yang ia percaya gitu. Meskipun tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya wes nggak peduli kan gitu ya. Terus kemudian soal yang lain lupa saya mau ngomong apa. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Oke, gini aja. Saya kira ilustrasi contoh-contoh sudah banyak ya, tetapi kita kembali pada konsep awal yang dikendaki oleh Adin itu sebenarnya ya. Kita kembali konsentrasi ke kampung-kampung kita gitu ya. Jadi tujuan kita bekerja nanti seminggu di kampung itu sebenarnya kan mau mendramatisasi tradisi lesan yang ada di situ ya. Nah itu mestinya kan harus kita format betul. Apakah kita akan menarasikan itu untuk kepentingan masyarakat di kampung itu? Artinya ketika kita selesai kita pergi, ada tinggalan di situ berupa apapun, berupa narasi, apakah itu teks, apakah itu audiovisual, apakah itu musik, apakah itu seni tari, macam-macam yang bisa mereka manfaatkan untuk terus-menerus melestarikan tradisi lisan mereka gitu, tanpa bergantung kepada kita lagi gitu. Syukur-syukur tadi saya katakan bisa memberi nilai tambah bagi mereka gitu ya. Itu saya kira yang penting yang kelihatannya nih. Adin ini ngomong ya tahu cetok. Kelihatannya yang maunya Adin itu seperti itu. Saya juga nggak diberi apa ya usulan penelitiannya ini kayak LPDP kayak apa ya radikei gitu loh ya. Tapi paling tidak dugaan saya seperti itu, sehingga kita tetap konsentrasi pada kampung itu, menginventarisasi tradisi lisan yang ada di situ, yang kemudian kita menyeleksi di antara sekian banyak tradisi yang sudah kita inventarisasi itu mana yang kira-kira paling prospektif untuk dibuat narasinya seprovokatif mungkin, tetapi sekaligus juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di kampung itu. Artinya mereka bisa melestarikan sendiri ya, eksistensi dari tradisi lisan itu tanpa bergantung pada pihak lain ya. Karena kadang-kadang intervensi dari terutama dari pemangku kepentingan pemerintah itu kadang-kadang juga dalam tanda kutip itu apa namanya ya nggak adil gitu ya. Seperti banyak cerita rakyat yang diteliti, kemudian didekonstruksi, ditransformasi menjadi destinasi wisata, tetapi masyarakat pemilik tradisi lisan itu nggak dapat apa-apa. Yang dapat ya tadi apa jenis mampu pendapatan daerah, pendapatan PAD gitu loh. Ya, nah kita ini
ini saya ya, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Jadi ojo ngantek Adin sing untung gitu loh. Histeria sing untung gitu loh. Tapi untung kita itu kan knowledge ya, pengetahuan dan keterampilan. Yang itu kalau dikonversi ke rupiah jauh lebih banyak dari nilai proyeknya Adin sebenarnya. Gitu loh. Ya. Ya, jangan sampai apa namanya? Mengeksploitasi tradisi lisan masyarakatnya. Tetapi justru ya karena konsep dasarnya katanya sih istilah ini kan pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat berdaya dengan dirinya sendiri. Kita hanya mencarikan jalan saja, mencarikan cara dan meninggalkan teknis cara itu supaya mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri tanpa bergantung pada histeria, sehingga histeria bisa memberdayakan terus berganti-ganti ke kampung-kampung yang lain gitu saya kira. Ya, dan luarannya nanti pasti di situ lah bagi para fundingnya ya, penyandang dana pasti di situ. Ya, luarannya yang dinilai nanti di situ. Ya. Ya ini hanya hanya pengalaman, tapi ini sebagai penutup ya Mas Pupung ya, penutup. Ya nanti kalau ada diskusi ya Adin ben ngundang meneh ngono ya. Ya dengan topik yang lain, dengan tema yang lain ya enggak apa-apa gitu. Ya. Ya jujur saja karena juga saya sering minta tolong Adin ya. Adin ya minta tolong. Nah, ini kan simbiosis mutualisme gitu. Maka saya pertama tadi saya merasa senang loh dipercaya Adin kan ngomong nang kene iki ya Mam ya. Biasanya rak dipercaya lah Pak Redi ki karo Pak Unmam ngomong apa. Saya kira itu Mas Pupung. Sekali lagi terima kasih perhatian dan kehadiran adik-adik semua. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini paling tidak sedikit-sedikit bisa memenuhi keinginan histeria ya tentang dramatisasi tradisi lisan tadi. Ya terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila di dalam diskusi ini saya dan Mas Umam banyak kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin tidak jelas atau mungkin tambah mumet gitu ya. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Redi dan Mas Umam atas materi sore ini. Jadi itu teman-teman obrolan panjang kita, semoga ini jadi satu pencerahan buat kita. Setidaknya juga ada satu hal yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan ketika nanti bikin project prototyping di kampung. Mungkin cukup itu. Terima kasih Pak Redi dan Mas Umam. Sesi kelas sore ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bareng dulu ya.